Shalom saudara semua, selamat pagi. Kembali kita bertemu dalam renungan online Happy Short Family. Dan pagi hari ini saya beri judul Bersungguh-sungguhlah. Saya ambil satu ayat dari Keluaran 15 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ayat ini berasal dari satu perikop di mana bangsa Israel saat itu sudah keluar dari Mesir, dan Allah kembali mengingatkan kepada bangsa Israel untuk tahu diri bahwa Allah menginginkan kesungguhan hati dari bangsa Israel. Kalau kita lihat dalam kehidupan nyata akhir-akhir ini, kita bisa melihat beberapa atau banyak tokoh orang-orang yang memang di posisi dia saat ini kita anggap sebagai posisi yang berhasil dengan dari sudut pandang kebanyakan orang, misalnya dari usia, kemudian dari kedudukan yang dia peroleh, kemudian dari segala sesuatunya lah ya. Banyak orang-orang yang mungkin dalam usia yang relatif muda dia sudah mencapai posisi dalam pekerjaannya itu posisi yang lumayan baik, lumayan tinggi dalam satu perusahaan yang cukup besar misalnya. Kemudian secara ekonomi juga dia cukup berhasil. Kemudian dalam hal pendidikan juga relatif juga cukup berhasil, dan banyak hal positif-positif di mana dari sudut pandang kebanyakan orang yang di luar dari orang-orang tersebut, kita kebanyakan menganggap bahwa wah, orang itu hebat juga ya, orang itu bagus juga. Tapi tahukah saudara bahwa segala sesuatu tidak akan begitu saja kita dapatkan atau kita peroleh tanpa ada sesuatu pengorbanan atau usaha yang harus kita lakukan. Istilahnya kalau orang sering ini, effort itu tidak akan pernah membohongi hasil. Jadi mungkin kita tidak pernah tahu, oh si A sekarang menjadi direktur atau menjadi orang dengan kedudukan cukup lumayan dalam satu perusahaan, dan melihat bahwa wah, beruntung sekali dia ya, atau segala macam. Tetapi kalau kita tahu keberhasilan seseorang pasti dimulai dengan usaha dia yang begitu luar biasa, yang kebanyakan orang tidak lakukan. Contohnya, pada saat
masih sekolah, orang itu misalnya belajar lebih banyak dibanding orang-orang yang lainnya. Kemudian pada saat dia mulai bekerja, orang tersebut bekerja lebih rajin dan lebih serius serta lebih fokus dibanding lainnya. Sehingga setiap pekerjaan yang dia kerjakan menghasilkan sesuatu yang lebih baik dibanding orang-orang lain. Selain itu, dia juga mungkin ada sesuatu lagi, misalnya yang kita mungkin anggap orang luar, di luar orang tersebut menganggap bahwa ya kalaupun ada itu hanya effort dari dia sendiri. Tapi ada satu hal yang seringkali kita sebagai orang yang di luar memandang bahwa hanya effort yang dia lakukan secara fisik. Tetapi ada satu hal yang seringkali kita remehkan mungkin, bahwa dan kita seringkali tidak tahu bahwa orang tersebut berhasil bukan hanya karena effort yang dia lakukan secara fisik, tetapi dia lebih lagi dalam menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dalam melaksanakan setiap hal yang dia lakukan kepada Tuhan. Ayat ini mengatakan bahwa jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya. Artinya firman-Nya ini mengatakan bahwa kalau kita mendengar suara Tuhan Allah kita dan melakukan yang benar di matanya dan memasang telingamu pada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Artinya kita sungguh-sungguh dalam mendengar Tuhan, kemudian melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, mengikuti segala apa yang sudah Tuhan tetapkan. Di sini Tuhan mengatakan, aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Allah sungguh luar biasa. Di saat kita sungguh-sungguh melekatkan hati kita, melekatkan hidup kita kepada Tuhan, melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan mau, Tuhan berjanji kepada kita bahwa kita tidak akan ditimpakan penyakit seperti yang Tuhan sudah timpakan kepada orang Mesir. Betapa luar biasanya ini. Saat ini kita masih menghadapi pandemi. Kita tidak tahu apa dan kapan, apakah kita nanti akan terpapar COVID atau kita tetap sehat. Kita tidak ada yang tahu, dan kita tidak bisa pastikan bahwa kita tidak akan terpapar untuk yang belum, karena misalnya sudah divaksin, sudah melakukan protokol kesehatan dengan benar, belum tentu. Kalau Tuhan menghendaki kita terpapar, pasti terpapar. Cuma masalahnya adalah kita mau nggak? Kita sungguh-sungguh mendengar apa yang Tuhan sampaikan, kita sungguh-sungguh melakukan, kita sungguh-sungguh
menjalankan apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Pada saat kita sudah melakukan itu sungguh-sungguh, kalaupun kita benar terpapar dalam kasusnya pandemi saat ini, saya sangat yakin dan percaya ada sesuatu yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita lewat terpaparnya kita. Saya tidak tahu apa itu. Apakah memang Tuhan akan menyampaikan sesuatu hal yang membuat kita akan misalnya menjadi saksi hidup kepada untuk orang-orang yang belum percaya atau segala macam. Saya tidak bisa pastikan juga. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan akan memberikan sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak dialami seperti orang-orang kebanyakan. Dalam hal ini, menurut ayat ini adalah kasus bahwa di mana bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan akan luputkan bangsa Israel dengan penyakit-penyakit yang seperti Tuhan timpakan kepada bangsa Mesir. Dan hal itu bukan terjadi dulu pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir, tetapi pada saat sekarang pun sebenarnya Tuhan masih menyatakan bahwa pada saat kita sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan, pada saat sungguh-sungguh kita melakukan dan mengerjakan ketetapan-ketetapan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, saat itu kita akan terhindar dari sakit penyakit yang sudah Tuhan timpakan kepada bangsa Mesir. Lewat renungan pagi ini, saya mengajak saudara semua, mari kita sama-sama merefleksikan kepada diri kita, apakah memang benar kita sudah bersungguh-sungguh mendengar, kita sudah sungguh-sungguh melakukan, dan kita sungguh-sungguh mengerjakan setiap ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saat ini bukan saat yang main-main lagi, inilah saat yang harus sungguh-sungguh, di mana kita benar-benar mengikut Kristus atau kita mau lepas dari Kristus. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Dan semoga pada saat ini Roh Kudus berikan hikmat kepada setiap kita untuk kita mengambil keputusan yang sama, bahwa kita mau sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita, sehingga kita benar-benar terluput dari setiap penyakit yang Tuhan timpakan kepada bangsa Mesir. Dan pagi hari ini saya mau ajak kita semua, mari tinggalkan paradigma yang lama, kita mulai untuk sesuatu yang lebih baik lewat pengenalan kita kepada Kristus, lewat tingkah laku kita, lewat iman percaya kita, dan mari kita lebih melekat lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi dalam mengiring kepada Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini, ya Tuhan, Engkau yang pimpin setiap kami semua, khususnya keluarga besar Happy Short Family ini Tuhan, sehingga di masa-masa pandemi ini kami boleh terus dan terus lagi Tuhan mengiring Engkau, dan kami sungguh boleh lebih serius lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi untuk kami boleh melakukan setiap ketetapan-ketetapan yang sudah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Mampukan kami melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Biar berkat kasih setiamu boleh terus melingkupi kami dan memenuhi kami semua sejak saat ini sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, tetap sehat, dan Tuhan memberkati. Sampai jumpa.